Oke, terima kasih puji-pujiannya Ibu Ambar dan Pak Edi. Selanjutnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Doyan Selingkuh. Untuk para lektor bisa mempersiapkan diri. Ibu Neliana Yeremia pasal 35 ayat 1 sampai selesai. Ibu Cinta Wahyu 2 ayat 1 sampai selesai. Sebelumnya kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan. Silakan Ibu Santi. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang kami jadi rema dalam hidup kami sehari-hari. Petunjuk hidup kami Tuhan, supaya kami selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Dan engkau juga akan mengurapi hamba-Mu Pastor Fauzan, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk dapat mengajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Bu Santi. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Shalom Pak Apeng. Shalom Pak Edi, Bu Ambar. Shalom Pastor Paul, Bu Ana. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 35 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya. Pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Zanya bin Yeremia bin Habasinya, beserta saudara-saudaranya, dan semua anaknya, pendeknya, segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maasea bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami. Agar kami tidak mendirikan rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar, Raja Babel,
bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu. Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi terus-menerus, mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka inilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Demikian. Ya, silakan Bu Cinta. Baik. Wahyu pasal 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang dari, saya ulangi, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberi dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina dengan dia. Akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang.
Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah kepada mereka, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pemberitaan firman. Ya, Bacaan terima firman kasih Tuhan. Bu Cinta dan Ibu Neriana sebagai lektor. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Doyan Selingkuh. Silakan Pastor Paul. Ya, tolong ditampilkan tadi Wahyu 2 ayat 4 ya. 4. Meninggalkan kasih yang semula. Wahyu 2 ayat 4. Itu dulu pernah kita bahas dulu ya, saudara ya. Atau hari Minggu ya, hari Minggu kemarin ya. Kasih yang semula, saudara ya. Saudara, ketika kita diselingkuhin itu, siapa yang pernah diselingkuhin? Kalau yang belum pernah diselingkuhin ya nggak tahu rasanya, saudara ya. Kalau kita pernah diselingkuhin itu, ada satu yang perasaan apa, saudara? Yang paling terutama. Tertolak ya, saudara ya. Biasanya ya, dari saya berapa kali konseling segala macam ya, saudara ya. Semua rata-rata, apa saudara? Tertolak. Rasa ditolak, reject begitu ya. Itu yang pertama kali. Padahal yang ini ada seorang laki-laki selingkuh sama pembantunya. Aduh, pembantunya ini maaf saudara ya, suka menjaji saudara. Istrinya itu udah kayak bidadari, ya. Sementara pembantunya kayak bidodoro saudara. Tapi bisa selingkuh sama pembantunya loh saudara. Serius. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Si pelaku selingkuh ini kenapa saudara? Rata-rata. Ya karena gatel saja saudara, pengen nyoba yang lain. Iya kan? Pengen nyoba yang lain. Tapi kedua, balas dendam. Enggak urusan parah sih, yang penting aku bisa nyakiti dia. Karena aku tidak bisa melakukan yang lain kecuali dengan menyakiti. Ya saudara ya. Itu kan yang terjadi kan? Secara umum. Artinya selalu ada yang aneh-aneh, kelainan seksual lah, apa segala macam lah. Tetapi kita lihat secara umum saudara ya. Secara umum satu, ya karena memang dasarnya gatel kalau orang suka selingkuh itu ya. Dasarnya dia nggak setia, dasarnya memang senang nyoba-nyoba yang lain. Kenapa dia senang nyoba-nyoba yang lain? Nah, itu lagi kan dikejar lagi. Mengapa kamu suka mencoba-coba yang lain? Nah, yang kedua, ingin balas, saudara. Bisanya dengan menyakitinya dengan begitu, nggak punya cara lain. Pengen nyakitin, pengen nolak dia. Orangnya pun memang yang pertama kali terasa itu apa? Merasa tertolak. Perasaan pertama yang didapatkan adalah kamu nolak aku. Dan aku merasa tertolak, dan aku merasa hancur. Karena ditolak oleh kamu. Baru yang kedua, harga diri lah, apa segala macam ya. Perasaan jijik karena bekasnya orang lain dan segala macam. Tetapi yang pertama itu masalah kamu reject. Itu selalu keluar pertama kali, saudara ya. Rasa tertolak yang luar biasa. Nah, lalu kita kembali ke yang pertama tadi, saudara. Mengapa kamu bisa nggak setia? Dari mana perasaan tidak setia itu? Ya kan? Mengapa kamu ingin coba? Wah, tapi aku masih cinta sama istriku, aku masih cinta sama suamiku. Iya, kamu bukan cinta sebetulnya. Karena kamu juga takut ditolak. Begitu suamimu atau istrimu bilang cerai, kamu juga akan hancur, saudara. Kamu merasa ditolak, ya kan? Ya kan? Bahkan seorang suami nyembah-nyembah istrinya supaya jangan menceraikan, padahal dia selingkuh bolak-balik si laki-laki ini ya. Tapi maunya menang sendiri, saudara ya. Diselingkuhi istrinya, ngamuk, ya juga bisa, saudara. Intinya adalah sebenarnya apa sih dari semuanya itu? Adalah dia tidak punya cinta yang tulus, saudara. Semua itu, dari semua peristiwa perselingkuhan itu, semuanya itu, tarik garis lurusnya adalah tidak cinta dengan tulus. Cintanya itu banyak agendanya, saudara. Cintanya itu kebanyakan intrik.
Makanya Anda lihat ya, Anda yang sekarang ini ada dalam komunitas kita, yang hidupmu kebanyakan intrik, biasanya rumah tanggamu juga ruwet, saudara. Anda yang hidupnya berintrik, ya, ada agenda-agenda terselubung, biasanya rumah tanggamu juga ruwet. Dan biasanya juga ada perceraian, ada itu. Ya entah mengapa ya begitu, memang sudah naturnya. Ya, ingat kambing kumpul sama kambing, domba sama domba, ayam sama ayam. Orang akan kumpul dengan sesamanya. Ya, terang akan kumpul dengan terang, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Anda kalau biasa dengan intrik, ya Anda kan hidup dengan intrik, saudara. Kan ketemunya orang-orang yang berintrik. Kalau dari muda Anda suka berintrik, tidak jaga hatimu di dalam aletheia, maka akan ketemu dengan orang-orang yang itu yang selalu punya agenda pribadi. Kamu pacaran sama kamu punya orangnya suka intrik, maka kamu akan pacaran sama orangnya ketemu gitu lagi. Kemudian kamu berumah tangga dengan intrik, tinggal siapa yang ngetrik siapa, udah begitu aja, saudara. Tinggal bubarnya kapan. Nggak bubar, Pak, iya tinggal kapan nanti nggak tahannya pokoknya. Akhirnya perang dingin intrik, sampai akhir hayatnya intrik, saudara. Makanya dalam agape itu ya harus ada aletheia, saudara ya. Tanpa aletheia itu nggak bisa agape. Harus ada ketulusan. Hidupmu yang penuh dengan intrik itu akhirnya apa? Menimbulkan apa? Aku tidak percaya kamu, aku pun tidak percaya dengan diriku sendiri, aku tidak percaya dengan kamu. Ya kan? Jadi apa? Capek dia, saudara. Nah, akhirnya dia capek, karena dia hidupnya capek, berhentilah dia untuk mengasihi. Dia capek untuk mencintai juga. Karena cintanya itu ada intriknya, ditempel dengan intrik, saudara. Ditempel dengan segala macam teknikal, petunjuk praktis dari intrik-intriknya dia. Sehingga cintanya itu penuh dengan agenda berat, saudara, ngelangkahnya. Cinta itu ketika mau bertumbuh, usia makin bertambah, makin keriput, ya kan makin loyo, mau bertambah, berat sekali, saudara, cinta itu, saudara. Untuk mengimbangi pertumbuhan usia dan surutnya kecantikan dan kegantengan itu, saudara. Surut. Begitu surut, habis, saudara. Yang tersisa intriknya. Dibuka kedoknya, wajrit, waduh, mumet, saudara. Akhirnya sang cinta yang itu ternyata kedok saja, yang keluar intriknya. Habis itu, saudara. Rumah tangga itu habis. Komunitas itu habis. Ya, kan rumah tangga adalah komunitas yang paling kecil. Lalu ada komunitas yang lebih besar lagi, keluarga besar, isinya intrik semua. Nggak heran ruwet. Tidak heran, karena kamu penuh dengan intrik. Nah, siapa di sini yang kalian hidupnya penuh dengan intrik? Bertobat. Kamu tidak akan menemukan cinta yang sejati, saudara ya. Kalau Anda hidupnya dipenuhi dengan intrik-intrik, ya, dengan agenda-agenda tersembunyi, dengan tujuan-tujuan tersembunyi, maka hidupmu akan lelah, saudara ya. Saya pikir dulu saya dari muda saya berpikir saya orang yang tulus, yang polos, saudara ya. Tapi ternyata Tuhan menyingkapkan saya punya motif juga yang tidak baik. Dan itu dibersihkan sampai terakhir saya kemarin ada di Belanda pun, sudah ada di Belanda beberapa tahun yang lalu, ya Tuhan tunjukkan, Tuhan singkapkan. Saya kaget, saudara. Aduh, saya malu sekali. Dan itu di depan anak-anak saya memperlihatkannya tanpa saya sengaja, tanpa saya menyadarinya. Itu saya bertobat. Dan mudah-mudahan itu adalah sisa-sisa kotoran terakhir, mudah-mudahan, saudara. Sampai bersih, Tuhan akan terus bersihkan hidupmu, saudara, dengan berbagai macam pencobaan. Ya, pencobaan datangnya dari mana? Ya dari intriknya kita itu menghasilkan kita sendiri. Intriknya ngantem badan sendiri, itulah pencobaan yang kita bikin sendiri, saudara. Akhirnya kita dimurnikan. Masalahnya kamu mau nggak dimurnikan? Nggak tahan. Karena intrik ini bekerja sama dengan apa? Harga diri. Aduh, itu serangkaian sistem lingkaran setan, saudara, yang membuat kamu tidak diberkati, yang membuat kamu akan dijauhkan dari kasih yang mula-mula. Iblis itu akan bersemangat sekali bagaimana menjauhkanmu dari kasih yang semula itu, kasih yang tulus, yang polos, yang lugu kepada Tuhan. Akhirnya kasihmu penuh dengan intrik, karena di yayasan ada uangnya, karena di yayasan ada
Jabatan, oh saya bisa kenal sama jenderal ini, jenderal itu, saya bisa kenal sama pejabat ini, pejabat itu, semua ada di yayasan semua. Channel-channel kita bisa dipakai semua, saudara. Anda aktif di yayasan, Anda masuk ke channel, karena kita nggak ada layer, saudara ya. Organisasi kita nggak punya layer, karena ini organisme, bukan organisasi tulen ya, tapi adalah organisme, jadi nggak ada layer. Anda bisa langsung tembus ke atas, saudara. Anda berintrik di situ. Kegajluk sendiri, saudara. Karena kan semua nonton, bingung. Kalau berlayer, organisasi yang ada strukturnya, di bawah Anda intrik, ketutupan sama atasnya, nggak kelihatan, saudara. Atau di atas berintrik, Anda nggak bisa ngelihat atasnya. Tapi karena ini nggak ada layernya, semua intrik itu akan kelihatan. Dan Anda akan kelihatan seperti monyet dikendangin, dung-dung, dung-dung. Anda lagi nari-nari, dung-dung, dung-dung. Tinggal siapa yang ngendangi Anda tuh. Bukan siapa, apa yang ngendangin Anda? Motifmu, motif ingin uang, motif ingin jabatan, motif ingin apa, saudara? Nah, makanya kelihatan kan, akhirnya orang ini nggak tahan malu sendiri keluar, di depan bikin masalah. Tapi itulah yang terjadi. Itu dalam komunitas, dalam keluarga juga sama. Karena keluarga juga komunitas, saya sebenarnya paralel ya, komunitas dengan keluarga, sama saja. Tapi yang paling kecil dalam keluarga, dimulailah dari rumah tanggamu, dari kakak beradik, jangan berintrik, saudara. Polos saja, percaya. Pak, kalau percaya nanti saya diakali, Pak. Nah, itulah namanya intrik. Pak, kalau saya polos saja nanti diakali saya, Pak. Nah, itu juga termasuk intrik tuh. Berarti Anda juga sedang niat mau intrik dengan adikmu. Pak, kalau saya polos saja diakali sama suami saya. Nah, itulah intrik. Berarti kamu lagi mau berintrik sama suamimu. Kamu aja berintrik kok. Cinta itu ya, Anda siap dirugikan. Itulah cinta, saudara. Cinta itu berarti Anda siap dirugikan. Pak, kalau ini begini gimana? Ya nggak apa-apa. Bagaimana? Mungkin ya saya udah benar. Dan ada batasannya. Dan kita memberikan, supaya jangan dirugikan, kita memberikan sebuah batasan di situ. Batasan kemampuan. Ya kan? Itulah peraturan. Itulah kesepakatan. Makanya dalam pernikahan ada sebuah kesepakatan, komitmen bersama. Yaitu apa? Akan merawat setia sampai mati. Aku susah, kamu rawat aku. Kalau kamu yang lagi sakit, aku yang merawat kamu. Dalam susah dan senang. Itu janji pernikahan, saudara. Sampai maut memisahkan kita. Kalau ternyata bohong, nah ya nggak apa-apa. Ya sudah, resikomu. Ya, asalnya kamu ketemunya bagaimana. Tapi saya kasih tahu Anda, kalau dari waktu Anda single, dari waktu kamu secara individu saja kamu sudah menjauhi intrik, kamu nanti akan ketemu dengan orang-orang yang tidak suka berintrik juga. Saudara lihat ya, orang yang mau dekat menjadi apa namanya, masuk ke lingkaran privat saya, pasti orang-orang yang seperti saya nanti yang tidak suka berintrik. Kalau Anda nggak suka berintrik, entah kenapa tiba-tiba ada rata saya nggak suka aja. Tiba-tiba saya malas aja untuk terlalu dekat dengan Anda. Bahkan untuk menjawab WhatsApp-nya pun saya malas. Ya entah kenapa, ya begitu, radar saja begitu. Tapi kenapa kalau kayak orang-orang yang nelpon saya gampang sekali ya, kita bisa telepon bisa sampai setengah jam, ya, dan saya suka sekali nelpon mereka ya. Ya karena saya merasa nyaman saja, saya merasa tidak ada intrik. Ya saudara ya, enak kan? Orang itu ya nelpon bisa nggak ada halangan, ya entah kenapa bisa. Kalau WhatsApp ya bisa pas saya lagi pegang handphone. Gitu ya. Bisa telepon lama ya, bisa telepon lama juga. Ya karena entah kenapa ya bisa begitu open, saudara ya. Tapi ada orang-orang yang entah kenapa ya nggak bisa. Ya nggak ini bukan pilih-pilih diskriminasi, nggak ada urusannya dengan uang, nggak ada urusannya dengan kepentingan, saudara ya. Ya perasaan saja ya, kalau orang bilang bahasa karena itu chemistry. Kalau saya bilang ya karena saya orang yang suka intrik, ketemu orang yang intrik saya pusing, saudara. Bahasanya ngambang apa, saya nggak jelas kenapa tadi, maksudnya apa tadi, saya nggak nyambung yang dia ngomong. Nah kalau sudah begitu saya udah capek, karena saya sendiri kan udah capek ya, saudara ya. Karena saya kan sudah banyak, saya membuat diri saya memang lelah setiap harinya ya.
Saya kerja, menikmati. Saya senang dengan pekerjaan saya, dengan sekolah saya senang dengan pelayanan saya mencintai pekerjaan ini, saudara ya. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa yang pernah saya lakukan ya, seumur hidup saya. Walaupun gajinya tidak seperti dulu, tapi damai sejahteranya luar biasa, tenangnya luar biasa, keluarga saya antengnya luar biasa sejak saya kerja ini 8 tahun yang lalu, saudara ya. Ya, tetapi memang begitu saya ngomong sama dia, terus dia udah mulai muter-muter, saudara, saya udah mulai pusing, saudara ya. Udah mulai pusing, saya udah mulai nggak nangkep maksudnya dia ngomong apa, dia pakai kode-kode rahasia ngomongnya ya, meta komunikasi. Saya udah nggak nyambung, saudara. Saya sudah nggak nyambung. Nah, dari situ kan, waduh, lelah. Karena saya nggak tahu apa yang di dalam hatimu. Jadi lelah. Ternyata ketika saya ngomong, dia ngomong apa, ya itulah, menurut saya ya itulah. Tapi saya terlalu lelah untuk menebak-nebak isi hatinya orang, saudara. Nah, orang-orang seperti saya akan mudah dilalap oleh orang-orang jahat. Ya, orang-orang yang tidak suka berintrik ini, orang-orang yang polos-polos ini akan mudah dilalap oleh orang jahat. Tetapi apabila orang-orang yang tidak suka berintrik ini dipenuhi dengan cinta, jangan takut, saudara. Ada keberuntungan di sana. Cinta itu akan menjadi proteksi kita. Cinta itu yang akan melindungi sehingga orang-orang jahat ini nggak akan bisa menyakiti kamu, saudara. Makanya jangan takut untuk tidak berintrik. Jangan takut, saudara, untuk polos-polos saja. Yang penting Anda harus setia di dalam kekudusan dan di dalam cinta. Sebab ketika Anda nggak kudus, ya disitulah nanti celahnya kan. Tetapi di satu pihak, cinta itu yang akan menutupi hidupmu dari semua orang-orang yang ingin ngakali kamu, yang ingin menjahati kamu. Polos-polos saja, saudara. Nah, ini baru permulaan, 5 menit terakhir saya mau bicara. Nah, orang-orang yang penuh intrik ini, karena di tengah jalan dia akhirnya kehabisan cinta, ya, maka dia mulai konyolnya itu nanti yang kejadiannya kalau di tengah-tengah kesibukanmu melayani Tuhan, aktivitasmu melayani Tuhan. Sementara kamu kehilangan cinta, sebenarnya udah nggak punya cinta lagi. Kelihatannya badanmu aktif di gereja, kelihatannya badanmu aktif di yayasan, kelihatannya kamu itu lagi menggebu-gebu memberitakan Injil, tapi sebenarnya kamu udah nggak punya cinta lagi, udah kering, saudara. Sudah kering. Disitulah hidupmu nggak jadi berkat lagi. Itu menjadi bisnis semata. Sehingga saya tidak pernah ragu mengatakan bahwa ini adalah bisnis, saudara ya. Saya nggak pernah ragu, supaya saya sadar. Begitu saya nggak punya cinta, ini jadi dagang. Ya, ada orang Islam yang melintir omongan saya ya, masa bodoh saya ada urusan. Ketika cinta itu hilang, maka ini jadi dagang saja, saudara. Sudah banyak ya, Anda lihat YouTubers yang akhirnya cuma jadi dagang saja nih, komunitas beginian. Donasi-donasi buat rebutan. Ya kan, mempermalukan diri sendiri dengan ribut masalah donasi uang yang seperak, 2 perak, nggak seberapa, bikin malu, saudara. Disitulah orang-orang akhirnya kelihatannya dia memberitakan Injil. Nggak ada, saudara. Kasihnya sudah hilang, sudah nggak ada. Dan itu kan dilepehkan sama Tuhan. Kaki diannya dia, apa itu kaki dian? Terang dalam hidupnya diangkat. Keluarganya pun tidak karu-karuan, ya kan? Anda lihat aja. Di depan mata Anda semua, saudara ya. Saya nggak, yang saya ngomong ini Anda nonton sendiri semua. Keluarganya berantakan, hidupnya berantakan, semua yang dikerjakan tidak karu-karuan. Karena terang itu sebenarnya sudah diambil. Aktivitasnya dia masih kelihatan menggebu-gebu. Kelihatannya aktivitas. Karena memang orangnya menggebu-gebu kan. Tetapi cintanya itu sudah diambil, sudah habis, maka terangnya itu diambil, kaki diannya itu, saudara. Nah, Anda semua di dalam rumah tangga juga sama. Ketika yang cintamu habis, yang tertinggal adalah intriknya, rumah tanggamu jadi gelap. Gelap. Kamu berdua suami istri akhirnya berantem tanpa ngerti lagi berantem apa. Ya nggak, ngalami nggak? Saya sama anak ngalamin, saudara. Ya. Berantem suami istri, nggak ngerti berantem apa. Sebenarnya ini kita berantem apa sih? Nggak tahu. Ya, sampai anak dapat penglihatan ya. Aku ninggalin kamu, kata anak ya. Tanpa suatu sebab kita pisah, lalu dia ngimpi, udah tua kita baru ketemu, kita nyesel. Saya juga ngimpi yang sama. Ya, suatu saya ngimpi,
kita pisahan, lalu saya ketemu udah tua, saya nyesel. Kenapa ya kita dulu pisahan ya? Nah, itulah awal-awal kami juga bertobat ya. Sebenarnya apa kita masih adakah cinta itu? Makanya waktu itu kita bilang, ayo kita stop, supaya nanti jangan ada yang bersisa, supaya nanti jangan sampai nggak ada sisanya lagi ya maksudnya ya. Tapi kita kemudian datang sama Tuhan. Disitulah kita minta dipulihkan. Tuhan, tolong kami kehabisan cinta itu. Bukan cinta eros, ngehe olala BP, bukan saudara ya. Cinta agape itu saudara. Di saat itu kita makin tua, seharusnya yang tersisa itu adalah agape saudara. Ya, bukan nafsu eros kayak lagi muda dulu. Makin tua itu agape yang tersisa harusnya saudara. Sampai umur 70-80 tahun itu nanti agape yang tersisa saudara ya. Asal tidak ada intrik di dalamnya. Karena intrik-intrik itu ya, kotoran-kotoran itulah yang membuat kamu meninggalkan cinta yang semula. Ya kan, kedoknya dibuka, tinggallah robot intrik itu. Monster dalamnya saudara kan. Dan dibuka kedoknya cinta itu, tinggal monster dan ada kehilangan. Karena tersesat, kok aku menikahi monster ya? Dua-duanya, karena kedoknya dibuka semua. Disitulah terang kakidian itu diambil, habis. Kakak beradik, suami, istri, anak beranak, semua keluarga, komunitas, gereja, bangsa hancur karena berintrik. Ya kalau dalam bangsa ya politik yang nggak sehat itu ya, dalam perusahaan itu intrik-intrik politik yang nggak sehat yang tidak membangun. Tetapi apabila komunitas itu selalu dijaga kebersamaan, kekompakan, ya saling memberi, saling ya kan, ketegasan dari para pemimpin, para tua, orang tua tegas, enggak. Ketika mulai ada yang berintrik, ya bukan untuk berat sebelah dibela atau enggak, pokoknya ditutup semua sehingga tidak memungkinkan adanya intrik. Sehingga saudara jangan heran kalau dalam komunitas ini saya tegas, saya enggak urusan. Wah gini, enggak, kita ikutin aturan saja. Bagaimana caranya supaya saudara tetap tinggal, jangan sampai terlibat dalam intrik, ikutin aturan saja, kerja yang benar saudara. Fokus. Suami istri juga sama. Begitu salah satu mulai ngetrik karena mungkin dihasut oleh keluarga dari istri atau suaminya mulai berintrik karena dihasut oleh keluarga dari suami atau teman kantor atau apa mulai ya. Saudara fokus saja saudara. Walaupun wah pusing ketemu orang yang gini ya. Anda lurus saja, lakukan tugasmu ya, ada fitnahan, ada apa, lurus maju terus saudara. Begitu Anda ladenin berintrik mulai. Begitu Anda mulai sadar terus Anda mau pingpong, mulai bermain lempar-lemparan, pertamanya asik saudara. Ya, tapi dalam waktu dekat hancur. Ya, ingat-ingat itu saudara. Jangan pernah ada intrik di dalam komunitas, di dalam rumah tangga. Ya, begitu Anda berintrik, habislah Anda. Pemimpin tegas harus, supaya jangan ada intrik. Enggak, ini aturannya. Udah selesai intriknya, nggak bisa saudara. Lalu dia akan berusaha ngakali aturan. Begitu Anda tahu langsung tegur, pokoknya begini. Ya, nanti lama-lama orang-orang ini akan memunculkan diri sendiri di dalam komunitas itu, saudara. Nah, terus ada orang yang nuduh saya nih, saya tangan besi. Bagaimana tangan besi? Nggak ada tangan besi, yang di sini semua komunitas ada pemimpinnya masing-masing. Saya kan hanya mengarahkan saja dan memberikan visi. Ya, dalam komunitas kita nggak boleh ada intrik. Saudara, hati-hati ya. Hati-hati saudara. Nanti kamu yang hancur. Tanpa kita turun tangan, kamu akan hancur sendiri. Nah, rumah tangga juga begitu. Jangan berintrik suami istri. Kamu harus percaya kepada pasanganmu. Kakak beradik, kamu harus percaya. Kalau kamu nggak percaya, kamu percaya sama siapa lagi coba? Capek kan? Hidupmu capek nanti lelah. Akhirnya gelap hidupmu. Lelah. Kamu akan lelah berintrik. Tapi kalau hidupmu polos-polos saja kayak saya, enak saudara. Tenang. Lihat, ada sang cinta yang maha kuasa itu, sang cinta yang melindungi saya dari terkaman-terkaman orang-orang jahat yang mengira saya ini enak buat ditipu. Ternyata nggak bisa nipu kita, saudara. Coba orang-orang yang banyak intriknya, yang bareng-bareng pelayanan sama kita, zaman saya dulu dari mulai 2015, rontok semua, saudara. Kelihatannya pinter-pinter, wah pertamanya mereka cepat, cepat sekali, tiba-tiba ada rontok semua, nggak ada wujudnya semua. Kita sampai hari ini bangun masih naik. Ya, dari 2015 itu ya.
Saya pun ngamatin, saudara. Rahasianya apa? Yaitu saya nggak berintrik, polos aja, saudara. Di fitnah, di apa, saya nggak mau ngeladenin, hantam terus, jalan terus. Ya, suami istri, komunitas, jemaat, ya, gereja, dalam perusahaan, Anda bisa juga ya, jangan berintrik. Jangan, Anda sendiri jadi pemimpin harus yang tegas. Seorang gembala itu harus tegas, bukan galak ya, tegas. Harus tegas. Ya. Karena intrik terjadi, salah satunya adalah kepemimpinan yang tidak tegas. Ya. Salah satu penyebab dari intrik terjadi selain dari orangnya, ada pelakunya, si gembala ini nggak tegas, saudara. Maka intrik itu kuat sekali. Makanya gereja berintrik biasanya karena pemimpinnya nggak tegas. Kalau pemimpinnya tegas, pokoknya aturannya begini. Enak, saudara. Itulah gunanya aturan. Aturan itu dibuat, Torah itu dibuat untuk menghindari semua intrik-intrik manusia yang jahat ini, saudara. Lalu Torah itu diganti oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mengayomi kita, yang akan memisahkan sehingga kita tahu membedakan. Ya, jauhi intrik, penuhi hidupmu dengan cinta, dengan rema dan cinta. Nanti kamu bahagia, hidupmu sederhana, kamu bahagia, dan kamu selalu beruntung. Nggak lelah juga ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Apeng.